Universitas Diponegoro merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Perguruan tinggi selayaknya melahirkan para pemuda atau orang-orang terpelajar yang memiliki semangat tinggi, pemikiran yang kreatif, mandiri, dan inovatif agar dapat membangun bangsa di berbagai sektor sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Maka dari itu, setiap perguruan tinggi harus melakukan dan mencapai Tridharma Perguruan Tinggi, yang merupakan tujuan dari perguruan tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Akan diberangkatkan ke kuliah kerja nyata, tempat di mana saudara bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan dharma baktikan ilmu-ilmu yang sudah Anda terima. Salah satu implementasi pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi adalah dengan kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN. KKN adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Pelaksanaan KKN Universitas Diponegoro biasanya dilaksanakan secara berkelompok dan ditempatkan di berbagai daerah di seluruh Jawa Tengah. Lain dengan biasanya, karena saat ini Indonesia bahkan dunia sedang dilanda pandemi COVID-19, pelaksanaan KKN Universitas Diponegoro dilaksanakan dengan konsep KKN pulang kampung. KKN yang biasanya dilakukan di lokasi yang ditentukan oleh LPPM, maka saat ini ditentukan berdasarkan lokasi domisili kampung halaman dari mahasiswa atau dapat memilih lokasi di luar domisili dengan alasan tertentu dan dengan memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. KKN Pulang Kampung Universitas Diponegoro 2020 dilaksanakan di 30 provinsi dan 232 kabupaten atau kota di Indonesia. Salah satunya adalah Kabupaten Temanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temanggung merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah dengan luas 87.065 hektar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Semarang di sebelah timur, Kabupaten Magelang di sebelah selatan, Kabupaten Wonosobo di sebelah barat, dan Kabupaten Kendal di sebelah utara. Temanggung dikenal dengan istilah Temanggung Bersenyum, dengan keunggulan alam yang sejuk, asri dan indah, serta masyarakat yang ramah terdiri dari 266 desa, salah satunya yaitu Desa Samiranan. Samiranan berasal dari kata bahasa Jawa Samirono yang berarti angin. Konon, yang pertama kali menempati desa Samiranan adalah sepasang suami istri yang telah melewati perjalanan panjang bagaikan angin dari barat sampai timur hingga akhirnya menetap di desa ini. Desa Samiranan terletak di ketinggian 620 meter dari permukaan laut, berjarak 3 km dari ibu kota Kecamatan Kandangan dan 10 km dari ibu kota Kabupaten Temanggung dengan luas 293 hektar. Desa Samiranan berbatasan langsung dengan Desa Tepusan di sebelah timur, Desa Wadas di sebelah selatan, Desa Kandangan di sebelah barat, dan Desa Kembangsari di sebelah utara. Terdapat 4 dusun di Desa Samiranan yang terdiri dari 4 rukun warga dan 19 rukun tetangga. 4 dusun tersebut adalah Dusun Tegesan, Dusun Sendang, Dusun Samiranan, dan Dusun Maguwo. Jumlah kepala keluarga di Desa Samiranan sebanyak 737 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 2.412 jiwa yang terdiri dari 1.194 jiwa laki-laki dan 1.218 jiwa perempuan.
Luas lahan sawah dan perkebunan di Desa Samiranan adalah 191 hektar, sehingga mata pencaharian sebagian besar masyarakat Desa Samiranan adalah sebagai petani. Di Desa Samiranan sendiri, saat ini terdapat 2 pabrik kayu, tepatnya di Dusun Tegesan, sehingga banyak pula masyarakat yang bekerja sebagai karyawan di pabrik-pabrik tersebut. Tak sedikit pula masyarakat Desa Samiranan yang berprofesi sebagai pemroduksi batu bata merah. Bahkan dapat dikatakan Desa Samiranan identik dengan batu bata merahnya yang akan kita jumpai di sepanjang jalan sawah menuju perkampungan desa, khususnya Dusun Samiranan. Tak jauh berbeda dengan Dusun Samiranan, Dusun Sendang pun memiliki produk yang hampir diproduksi oleh seluruh masyarakatnya di rumah. Ya, sujen. Sujen merupakan sebatang lidi atau bilah bambu yang biasa digunakan sebagai patok tanaman tembakau atau tanaman cabai. Selain itu, masyarakat Desa Samiranan juga banyak yang menghasilkan doran atau gagang cangkul yang sudah sedari puluhan tahun silam memproduksinya, khususnya di Dusun Maguwo. Selain itu, banyak pula produk-produk usaha milik warga yang sangat berpotensi seperti berbagai macam keripik, emping melinjo, jamu, keranjang tembakau, dan masih banyak lagi. Warga Desa Samiranan identik dengan keramahannya dan memiliki semangat kerjasama serta gotong royong yang tinggi. Kekeluargaan dan kebersamaan pun sangat dijunjung di sini. Terbukti dengan banyaknya kesenian sebagai wadah berkumpul dan melestarikan seni budaya bersama. Terdapat 4 kesenian di Desa Samiranan. Kesenian Topeng Ireng Satria Rimba, Kubro Siswo Bintang Siswo, dan Topeng Loreng Brasto Angkoro di Dusun Samiranan, serta Kuda Lumping atau Jaranan dan Topeng Ireng Mega Rimba di Dusun Maguwo. Keempat kesenian ini rata-rata sudah berdiri sejak tahun 2016 dan sudah banyak tampil di berbagai acara hari-hari besar di daerah Temanggung dan sekitarnya. Sayangnya, sudah beberapa bulan masyarakat Desa Samiranan tak dapat melakukan kegiatan berkumpul bersama seperti biasa. Pandemi COVID-19 yang merebak di Indonesia, khususnya di Kabupaten Temanggung, menyebabkan kebijakan larangan untuk berkumpul, lebih lagi untuk mengadakan kegiatan kesenian. Tak hanya kegiatan kemasyarakatan yang harus diminimalisir, kegiatan belajar mengajar di sekolah pun harus ditiadakan dan digantikan dengan pelajaran jarak jauh dari rumah. Semakin lama waktu pelajaran jarak jauh dilaksanakan, semakin tak sedikit orang tua yang resah dikarenakan kewalahan dalam menuntun anak-anaknya untuk belajar di rumah. Banyak anak-anak yang lupa pelajaran di sekolah, bahkan lupa membaca. Dan ada juga yang menangis merengek ingin pergi ke sekolah. Anak-anak pun terpaksa harus melakukan kegiatan belajar tak seperti biasanya dan harus berpisah dengan teman-teman sekolahnya. Hal ini yang mendasari penemuan krisis mental akibat pandemi pada masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja yang telah lama terisolasi dari teman-teman sekolahnya. WHO pun memperingatkan krisis mental akibat pandemi ini tidak boleh dibiarkan. Melihat kondisi masyarakat sekitar berpeluang terdampak krisis mental akibat pandemi, sebagai bentuk kepedulian terhadap mental masyarakat, saya berinisiatif mengadakan sekolah dadakan yang bernama Fun Learning
untuk anak-anak SD dan MI di Desa Samiranan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti memberikan masker dan face shield, cuci tangan sebelum acara, penggunaan hand sanitizer, dan pemberian jarak pada tempat duduk. Kegiatan ini juga menggandeng remaja desa sebagai kakak pembimbing yang akan diberikan pembekalan mengenai public speaking terlebih dahulu. Melihat antusias yang tinggi dari anak-anak untuk kembali belajar bersama teman-teman sekolahnya dan memakai seragam, acara yang rencananya dilaksanakan hanya 1 kali ini kemudian dilaksanakan 2 kali pada minggu yang berbeda. Minggu pertama bersama murid kelas 4, 5, dan 6 SD Samiranan, dan minggu kedua bersama murid kelas 6 MI Samiranan yang berjumlah 16 anak. Tak hanya diberikan materi mengenai pelajaran sekolah, anak-anak juga diberikan pengetahuan mengenai cita-cita yang tak banyak mereka tahu. Respon perangkat desa, jajaran guru sekolah, dan peserta sendiri sangat menyenangkan. Apalagi program Fun Learning ini juga diliput oleh media lokal Temanggung TV yang diharapkan dapat memotivasi banyak orang untuk juga mempedulikan kesehatan mentalnya. Berharap dengan adanya kegiatan tersebut dapat meningkatkan semangat belajar anak-anak meski di rumah sendiri, sehingga dapat mencapai cita-cita yang diinginkan dan kelak mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Berbicara mengenai perekonomian masyarakat desa, Desa Samiranan yang memiliki banyak potensi produk dari masyarakat belum mampu membuat perekonomian masyarakat desa stabil. Produk yang dihasilkan masyarakat desa Samiranan belum terpublikasi dengan baik atau masih minim promosi. Padahal produk-produknya sangat mampu bersaing dengan produk dari daerah lain. Dari hal tersebut, saya terlintas pikiran untuk membuatkan media promosi yang mampu dijangkau oleh banyak orang sekaligus diupayakan sebagai media branding Desa Samiranan sendiri, yaitu dengan pembuatan website resmi Desa Samiranan. Selain sebagai bentuk branding desa dan promosi produk masyarakat, website desa sendiri juga dapat digunakan sebagai pelayanan publik yang mendukung pembangunan berkelanjutan dengan pemanfaatan teknologi di era globalisasi saat ini. Di dalamnya pun terdapat informasi dan data desa seperti data kependudukan dan berita kegiatan desa serta pengumuman dari perangkat desa kepada masyarakat yang akan tersampaikan dengan lebih efektif. Diharapkan dengan adanya website desa yang nantinya akan dikelola oleh perangkat desa ini mampu meningkatkan citra positif dari Desa Samiranan, meningkatkan perekonomian masyarakat, dan mempermudah pelayanan publik, serta dapat digunakan sebagai sarana komunikasi dan silaturahmi masyarakat desa via online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan adanya KKN Mandiri yang akan dilaksanakan di desa kami, Desa Samiranan, sangat membahagiakan karena dengan adanya KKN Mandiri yang berasal dari desa sendiri ini telah merupakan satu prestasi yang lebih bagi desa kami karena akan memotivasi warga kami dalam pendidikan, dan pada nantinya akan banyak warga yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Harapan ke depan semoga yang bersangkutan yaitu Mbak Putri Fitriani segera dapat menyelesaikan kuliahnya dengan harapan setelah selesai kuliah dapat menyebarluaskan ilmu yang terdapat di bangku perkuliahan dan akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik.